Salam pemirsa, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden membuat pernyataan mengejutkan saat diwawancarai oleh majalah Time. Ia mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok sedang berada di ambang kehancuran. Beberapa orang berpendapat bahwa ekonomi Tiongkok sangat baik, tetapi pernyataan itu sangat konyol dan menggelikan. Jadi apakah pernyataan Biden itu ada dasarnya? Jadi dalam episode kali ini, kami akan mencoba memberikan alasan mengapa pernyataan Biden itu benar. Di negara-negara barat, banyak yang membicarakan bahwa Tiongkok akan menjadi kekuatan dominan di dunia dan bahwa abad ke-21 adalah abad Tiongkok. Banyak yang berpendapat demikian, tetapi kesimpulan ini mungkin terlalu dini. Orang-orang hanya melihat pertumbuhan ekonomi Tiongkok di awal abad ke-21 tanpa menyadari bahwa pertumbuhan ini tidak berkelanjutan. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah melihat dengan jelas bahwa Tiongkok telah memasuki jalur perkembangan yang berlawanan dan masa depan bahkan mungkin menyaksikan pergolakan sosial yang paling parah dalam sejarah. Bisa dikatakan, Tiongkok berada di ambang kehancuran dan kehancuran besar ini akan menjadi salah satu peristiwa paling berdarah dalam beberapa dekade terakhir dengan jutaan orang yang mungkin akan menjadi korban. Melihat kembali 5 tahun terakhir, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah merosot dari angka 2 digit yang tinggi ke kondisi lesu saat ini. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok tampaknya secara bertahap kembali ke masa penutupan seperti era Mao Zedong, mencoba menjaga jarak dengan negara lain, dan perlahan-lahan memutuskan hubungan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, dan militer. Aliansi dengan negara-negara seperti Rusia dan Iran juga tidak stabil. Sementara perkembangan ekonomi Tiongkok tampaknya terhenti. Ditambah lagi selama pandemi, terjadi gelombang protes di seluruh Tiongkok yang menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Para pemimpin barat selama ini terpesona oleh rezim otoriter seperti Tiongkok, sama seperti mereka terpesona oleh Jerman Nazi atau Uni Soviet di bawah Stalin. Mereka berpikir bahwa sistem otoriter ini bisa membawa stabilitas dengan mengendalikan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 meletus, media barat masih membicarakan mengapa Tiongkok bisa menangani pandemi lebih efektif dibandingkan negara lain. Pada tahun 2000-an, banyak media dan akademisi juga berdiskusi tentang bagaimana rezim otoriter bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan negara-negara barat dan berhasil melewati krisis keuangan 2008. Sementara negara-negara barat menderita akibatnya. Apakah ini berarti kapitalisme telah mencapai jalan buntu? Perbandingan seperti itu sebenarnya tidak adil. Negara-negara barat adalah masyarakat yang digerakkan oleh motivasi internal berdasarkan rasa malu. Sementara Tiongkok adalah masyarakat yang digerakkan oleh faktor eksternal berdasarkan rasa malu. Negara-negara barat cenderung menampilkan keadaan mereka lebih buruk daripada kenyataan sebagai bentuk kerendahan hati dalam moralitas Kristen. Sebaliknya dalam budaya Tiongkok, membicarakan kegagalan negara secara terbuka dianggap tidak bermoral dan akan membuat masyarakat terlihat lebih buruk dan kehilangan muka. Oleh karena itu, meskipun ada masalah serius di dalam masyarakat Tiongkok, masalah tersebut tidak akan diungkapkan secara terbuka dengan berani dan bebas, apalagi diberitahukan secara luas. Ini berarti bahwa pengamatan dunia luar terhadap Tiongkok seringkali hanya seperti orang buta meraba gajah. Media barat banyak kali tidak benar-benar mendalami akar permasalahan di Tiongkok. Media lebih mengejar jumlah pembaca atau penonton, sehingga mereka tidak mungkin melakukan analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang kompleks. Mereka hanya mengamati fenomena permukaan. Kelompok pengusaha di Amerika Serikat juga berharap Tiongkok terlihat sangat kuat, karena ini dapat menciptakan tekanan yang memungkinkan pemerintah mendapatkan lebih banyak dana dan kekuasaan untuk menghadapi ancaman tersebut. Dengan demikian, masalah fundamental yang ada di masyarakat Tiongkok seringkali tertutup oleh narasi ancaman Tiongkok. Tentu saja, masyarakat Barat juga memiliki masalah. Namun masalah-masalah ini bersifat siklus dan tidak merusak sistem kapitalisme yang telah dibangun selama ratusan tahun. Jika kita melihat polarisasi saat ini, tampaknya sangat serius, tetapi pergerakan sosial di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an jauh lebih parah.
Misalnya, gerakan Black Lives Matter atau gerakan antisemit di kampus-kampus Amerika saat ini tidak sebanding dengan pergerakan sosial di masa lalu. Baru-baru ini, film Perang Saudara Amerika dirilis di Amerika. Beberapa orang mengatakan bahwa karena masalah pemilihan Trump, Amerika mengalami perang saudara atau peningkatan polarisasi. Memang benar. Tetapi jika kita melihat sejarah, ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebaliknya, masalah yang dihadapi Tiongkok saat ini adalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa menyebabkan dampak yang sangat merusak dalam waktu dekat. Bagaimana kita menganalisis situasi saat ini? Ada dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan strategi dari sudut pandang yang lebih tinggi, mengamati semua data statistik, kondisi militer, dan batas negara secara makro. Pendekatan kedua adalah mikro, yaitu memasuki keadaan masyarakat, seperti berpartisipasi dalam sebuah drama untuk memahami bagaimana orang-orang merespons perubahan lingkungan dan membuat keputusan yang rasional. Kedua pendekatan ini bisa efektif untuk memahami cara kerja dunia. Jika kita menggabungkan kedua pendekatan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang kondisi sosial, bukan hanya dari sudut pandang ideologi individu, tetapi juga dari data makro. Dalam episode ini, kita akan mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk memprediksi arah masa depan Tiongkok. Tentu saja, kita akan melanjutkan topik yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pernyataan Presiden Biden tentang ekonomi Tiongkok yang berada di ambang kehancuran. Jadi, apa saja masalah yang dihadapi Tiongkok? Dalam episode ini, kami akan membahas beberapa masalah yang patut diperhatikan dan hampir tidak dapat dihindari yang akan menyebabkan kehancuran lebih lanjut di masyarakat Tiongkok. Pertama adalah masalah perdagangan internasional. Kita harus melihat bahwa sejak reformasi dan keterbukaan yang dimulai oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, dalam waktu kurang dari 50 tahun, Tiongkok telah berubah dari negara miskin menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Industri manufaktur Tiongkok telah menjadi bagian yang sangat penting dalam ekonomi global, bukan hanya karena biaya produksi yang murah, tetapi juga karena Tiongkok mendominasi banyak bidang, terutama produksi elemen tanah jarang yang sangat penting bagi ekonomi modern, di mana hampir 90% dari industri pengolahan tanah jarang dikuasai oleh Tiongkok. Selain itu, kita bisa melihat bahwa pendapatan per kapita Tiongkok meningkat dari $229 AS pada tahun 1978 menjadi $12.720 AS pada tahun 2022. Semua data yang dibahas dalam episode ini adalah data resmi yang mungkin tidak sepenuhnya akurat, jadi kita harus menerima informasi ini dengan hati-hati. Meskipun Tiongkok berhasil menangani krisis keuangan tahun 2008 dan pada tahun 2010 berhasil melampaui Jepang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, pertumbuhan ekonominya mulai melambat secara signifikan, khususnya pada 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya mencapai 2,99%. Menurut standar apapun, angka ini tergolong sangat rendah. Perlambatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sedang menghadapi tantangan jangka panjang. Salah satu tantangan besar tersebut adalah inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang merupakan kegagalan besar. Meskipun tujuan strategi ini adalah untuk memperluas pengaruh global Tiongkok melalui investasi infrastruktur di negara-negara Asia dan Afrika, serta membentuk citra kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar yang bahkan bisa menantang posisi Amerika Serikat, kenyataannya tidak sesuai harapan. Banyak proyek investasi tidak mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, proyek kereta api di Kenya dan pelabuhan di Sri Lanka adalah contoh kegagalan yang mencolok. Selain itu, koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) yang awalnya diperkirakan bernilai $62 miliar AS mengalami banyak masalah seperti korupsi, kesulitan aliran dana, dan serangan teroris yang menyebabkan skala proyek tersebut berkurang drastis. Pelabuhan Gwadar di Samudra Hindia yang merupakan bagian kunci dari CPEC
tidak mampu menghasilkan keuntungan finansial yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Masalah ini telah menyebabkan peningkatan tajam dalam utang nasional Pakistan yang memaksa mereka untuk meminta bantuan darurat sebesar 6,3 miliar dolar AS dari IMF. Dari awal, tanda-tanda kegagalan BRI sudah jelas terlihat karena investasi infrastruktur barat menikmati suku bunga rendah selama 30 tahun. Sementara proyek BRI memiliki suku bunga hingga 7% dengan jangka waktu yang hanya setengah dari standar barat. Tiongkok juga menerapkan syarat-syarat yang ketat pada pinjaman tersebut, termasuk hak untuk meminta pembayaran utang kapan saja dan sering kali melarang negara debitur untuk merestrukturisasi atau merencanakan ulang pembayaran. Kondisi ini memberi tekanan besar pada negara-negara yang ikut serta dalam proyek ini. Banyak proyek tidak mencapai tujuan yang diharapkan, dan beberapa negara seperti Italia dan Filipina yang awalnya bergabung dengan BRI telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Semakin banyak negara yang mengevaluasi ulang partisipasi mereka dalam BRI dan mempertimbangkan untuk mundur atau setidaknya menghentikan banyak proyek. Negara-negara yang telah menerima dana dari Tiongkok kesulitan membayar kembali pinjaman tersebut, dan utang yang belum dilunasi membebani perkembangan mereka. Inisiatif BRI yang awalnya tampak sebagai peluang bagi Tiongkok untuk memberikan pinjaman besar, justru menempatkan Tiongkok pada posisi yang lemah. Seperti pepatah mengatakan, jika Anda berutang sedikit, Anda yang khawatir. Tetapi jika Anda berutang banyak, bank yang khawatir. Ketika Tiongkok sebagai pemberi pinjaman mengeluarkan pinjaman hingga 1 triliun dolar AS, hal ini menempatkan Tiongkok dalam posisi rentan. Dengan persyaratan ketat pada pinjaman-pinjaman besar tersebut, risiko negara-negara debitur mengalami gagal bayar meningkat. Pada 2023, proporsi pinjaman yang diberikan kepada negara-negara dengan kondisi keuangan buruk meningkat dari 5% pada 2010 menjadi 60%. Tantangan terbesar adalah bagaimana Tiongkok dapat menarik kembali pinjaman-pinjaman ini. Dari 2016 hingga 2021, Tiongkok telah memberikan total 240 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman darurat kepada 22 negara dengan tingkat bunga minimal 5%, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tingkat bunga IMF. Setelah pandemi, kepercayaan masyarakat internasional terhadap Tiongkok terus menurun dan kekhawatiran terhadap risiko proyek-proyek BRI meningkat. Oleh karena itu, sikap terhadap proyek-proyek tersebut menjadi lebih hati-hati dan skeptis. Selain itu, tidak ada proyek yang menunjukkan adanya tindakan perlindungan lingkungan yang dijanjikan oleh Tiongkok. Penting untuk dicatat bahwa Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada beberapa perusahaan milik negara Tiongkok yang berperan penting dalam proyek BRI. Perusahaan-perusahaan ini memegang peran kunci dalam proyek-proyek tersebut yang menyebabkan negara-negara lain menjadi kurang berminat untuk berpartisipasi dalam kerjasama BRI. Mereka tidak ingin berurusan dengan perusahaan yang terkena sanksi. Awalnya, BRI bertujuan untuk meningkatkan posisi internasional Tiongkok, namun strategi pinjaman yang diterapkan justru menambahkan tekanan pada ekonomi domestik Tiongkok. Selain strategi investasi besar-besaran di luar negeri, masalah ekonomi lain yang dihadapi adalah utang pemerintah daerah di Tiongkok. Menurut data dari Biro Keuangan kota terbesar di wilayah tengah Tiongkok, Wuhan, ada 259 lembaga yang memiliki utang sebesar 1.400 juta dolar AS. Utang ini melibatkan perusahaan milik negara, sektor swasta, serta lembaga pemerintah dan think tank. Kebijakan nol COVID selama pandemi juga telah menguras anggaran banyak kota dan provinsi, memperburuk masalah utang pemerintah daerah. Kita tahu bahwa lockdown berdampak besar pada aktivitas ekonomi, dan pemerintah harus mengeluarkan banyak uang untuk tes PCR serta pembangunan rumah sakit darurat. Sebagai contoh, Provinsi Guangdong saja menghabiskan 220 juta dolar AS untuk kebijakan nol COVID. Selain itu, pendapatan pajak mulai menurun tajam, dan setelah pandemi, pemerintah harus memberikan keringanan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang paling terpukul, yang menyebabkan pendapatan pemerintah semakin berkurang.
pemerintah daerah di seluruh Tiongkok telah memberikan lebih dari 5.240 juta dolar AS dalam bentuk keringanan pajak pasca pandemi. Akibatnya banyak kota di Tiongkok mulai mengurangi pengeluaran pemerintah, seperti pengurangan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi lansia, pemangkasan biaya layanan transportasi, dan pengurangan subsidi bahan bakar untuk mengatasi masalah utang ini. Selain itu, otoritas kota juga terpaksa menurunkan gaji pegawai negeri. Bahkan di provinsi-provinsi kaya seperti Guangdong, Zhejiang, dan Jiangsu, banyak pegawai negeri mengalami pemotongan gaji hingga 30%. Dari 2016 hingga 2023, rasio utang pemerintah Tiongkok terhadap PDB meningkat dari 50,7% menjadi 83,64%. Pertumbuhan utang yang cepat ini tidak hanya mencerminkan kesulitan fiskal saat ini, tetapi juga mengungkapkan masalah potensial dalam model pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan meningkatnya beban utang, kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bidang-bidang penting lainnya akan semakin terbatas. Hal ini pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pemotongan gaji pegawai negeri dan pengurangan pengeluaran untuk layanan dasar juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di dalam sistem dan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya bisa memicu ketidakstabilan sosial, terutama di daerah-daerah yang terkena dampak pandemi paling parah. Langkah-langkah pengetatan fiskal semacam ini mungkin dapat meredakan tekanan utang dalam jangka pendek, tetapi ini bukanlah solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Selain masalah perdagangan dan utang pemerintah, sektor properti juga menjadi faktor lain yang memperburuk masalah utang pemerintah. Selama ini, pendapatan dari penjualan tanah menyumbang 40% dari total pendapatan pemerintah daerah di Tiongkok, yang merupakan angka yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah sulit meningkatkan pendapatan pajak melalui cara lain. Akibatnya, mereka terpaksa meningkatkan harga properti secara artifisial, bahkan melakukan transaksi yang tidak wajar untuk mendapatkan lebih banyak dana. Ini telah menciptakan siklus buruk yang serius di mana pasar properti, karena perhatian pemerintah, dianggap sebagai hotspot investasi. Akibatnya, masyarakat juga menginvestasikan tabungan mereka ke pasar properti, berharap bisa mendapatkan keuntungan dan berharap harga properti terus naik. Namun tidak semua pembelian ini dilakukan karena kebutuhan nyata. Namun seperti hanya pesta yang indah, semuanya akan berakhir. Dari Januari hingga Oktober 2022, pendapatan dari penjualan tanah di Tiongkok menurun 26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan pengembang properti juga menurun karena penjualan rumah yang berkurang. Data dari 100 pengembang besar menunjukkan bahwa penjualan rumah baru pada Juli 2023 menurun 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pengembang properti terbesar di Tiongkok, Country Garden, menarik investasi sebesar 3 miliar dolar AS pada saat melihat situasi yang tidak menguntungkan. Pada Oktober 2023, masyarakat internasional secara umum percaya bahwa perusahaan seperti Country Garden sudah tidak mampu membayar utang luar negeri mereka dan sebenarnya telah gagal bayar. Country Garden bukan satu-satunya pengembang yang menghadapi kesulitan. Pengembang besar lainnya juga terjerat dalam gelombang gagal bayar. Contohnya adalah raksasa properti Evergrande yang pada Desember 2021 gagal membayar bunga sebesar 82,5 juta dolar AS, yang menyebabkan perusahaan itu dinyatakan gagal bayar dan memulai proses kebangkrutan. Kebangkrutan Evergrande memicu efek domino yang lebih luas. Sanek China, misalnya karena gagal membayar utang luar negeri sebesar 4 juta dolar AS tepat waktu, dihentikan perdagangannya di Hong Kong. Kita harus menyadari betapa pentingnya pasar properti bagi ekonomi Tiongkok. Sektor ini menyumbang hingga 30% dari PDB Tiongkok. Ekspansi berlebihan pasar properti selama bertahun-tahun telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan pengamat internasional yang melihat adanya gelembung di pasar properti Tiongkok. Kita bisa melihat banyak kota hantu di seluruh Tiongkok,
dengan lebih dari 50 kota yang sebagian besar bangunannya kosong dan tidak terjual. Kota-kota ini awalnya dibangun untuk menyediakan peluang ekonomi bagi penduduk pedesaan dan sebagai alternatif selain kota-kota pesisir. Namun proyek-proyek baru ini tidak memenuhi janji mereka kepada para investor. Banyak dari mereka yang terlibat dalam pembangunan hanya berfokus pada menghasilkan uang dari pembangunan properti tanpa memikirkan apakah rumah tersebut akan dihuni atau memberikan manfaat ekonomi. Ada sekitar 50 juta apartemen yang kosong di Tiongkok dengan banyak komunitas yang hampir tidak berpenghuni. Dalam kondisi seperti ini, pengembang properti tentu sulit mencapai pengembalian yang diharapkan. Penurunan pasar properti tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, tetapi juga memperburuk krisis keuangan pemerintah daerah yang sangat bergantung pada penjualan tanah sebagai sumber pendapatan utama. Dengan melambatnya pasar properti, pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan baru untuk mempertahankan operasi mereka. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, mereka mulai mengurangi pengeluaran yang semakin memperburuk masalah sosial di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok dihadapkan pada dilema antara merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tingkat utang. Selain itu, pemerintah juga harus menangani masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dipengaruhi oleh penuaan populasi dan penyusutan pasar tenaga kerja. Kompleksitas masalah ini memerlukan strategi yang komprehensif, tidak hanya melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga melalui reformasi struktural untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Namun, reformasi struktural ini terhambat oleh sistem politik Tiongkok saat ini, sehingga sulit untuk dilaksanakan. Inilah mengapa kita dapat menilai bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok saat ini hanya merupakan perbaikan sementara, menunggu keruntuhan yang lebih besar. Misalnya, pemerintah kota Shanghai telah berulang kali mencoba menghidupkan kembali pasar properti, bahkan memulai pembangunan wilayah baru dari awal. Distrik baru Putong dikembangkan dari tanah rawa menjadi kawasan ramai dengan populasi 5,6 juta orang. Model pembangunan top-down ini berhasil karena Putong dekat dengan pusat kota Shanghai, menyediakan banyak peluang kerja dan akses transportasi yang mudah. Namun apakah keberhasilan Putong dapat direplikasi di kota-kota hantu yang jauh dari pusat pesisir Tiongkok masih menjadi pertanyaan besar. Lihat saja kasus Xiong'an New Area. Selain itu, masalah penurunan populasi juga menjadi tantangan bagi para pengembang properti. Baru-baru ini, terdengar kabar tentang kebangkrutan salah satu jaringan taman kanak-kanak terkenal di Tiongkok karena kekurangan populasi. Penurunan populasi berarti berkurangnya permintaan terhadap rumah, pusat perbelanjaan, dan layanan. Baru-baru ini, seorang pakar melihat bahwa harga sebuah apartemen di Shanghai yang tahun lalu bernilai 15 juta yuan, kini telah turun menjadi 11 juta yuan, dengan penurunan lebih dari 30% dalam setahun. Meski demikian, pasar tetap sepi tanpa pembeli. Seorang pakar yakin harga akan terus turun hingga di bawah 10 juta yuan tahun depan. Selain itu, politisasi ekonomi juga memengaruhi efisiensi ekonomi Tiongkok. Intervensi Partai Komunis terhadap perusahaan swasta dan preferensi terhadap perusahaan milik negara membuat para investor domestik dan internasional merasa cemas, sehingga mereka semakin berhati-hati dalam berinvestasi di Tiongkok. Kemampuan Tiongkok untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat rantai pasokan global juga mulai diragukan. Masalah yang sangat penting adalah populasi. Tiongkok pernah menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebelum mulai menurun. Pada saat yang sama, populasi India telah melampaui Tiongkok. Menurut prediksi para demografer, pada akhir abad ini, populasi Tiongkok diperkirakan hanya akan mencapai 776 juta, sekitar setengah dari jumlah saat ini. Yang lebih serius adalah penurunan jumlah angkatan kerja, yang sudah mencapai puncaknya pada tahun 2014 dan menyusut menjadi 733 juta pada akhir 2022. Sementara itu, proporsi populasi lansia meningkat pesat.
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Tiongkok yang berusia di atas 65 tahun mencapai 136 juta, melebihi total populasi Jepang. Menurut data terbaru, jumlah ini telah meningkat menjadi 209 juta pada akhir 2022 dan diperkirakan akan terus bertambah menjadi 238 juta pada tahun 2030, melampaui jumlah gabungan populasi Jepang dan Mesir. Pada tahun 2050, jumlah ini diproyeksikan mencapai 350 juta, setara dengan populasi gabungan Jepang, Mesir, Australia, dan Jerman. Masalah terbesar yang dihadapi Tiongkok bukan hanya penuaan populasi, tetapi juga kurangnya generasi muda yang cukup untuk menggantikan mereka. Penyebab utama adalah kebijakan satu anak yang diterapkan sejak 1979 hingga 2015 dan baru dihapuskan pada 2021 tanpa pembatasan kelahiran lainnya. Namun, hasil implementasinya di masyarakat kurang menggembirakan. Selama 40 tahun kebijakan tersebut, pertumbuhan populasi muda sangat terbatas. Kebijakan ini juga menyebabkan ketidakseimbangan gender yang serius dan kekurangan wanita usia subur. Pada tahun 2015, sebuah penelitian menunjukkan bahwa jika tidak ada kebijakan satu anak dan preferensi terhadap anak laki-laki, Tiongkok bisa memiliki 62 juta wanita lebih banyak. Namun semua ini sudah terlambat. Saat ini tingkat kelahiran di Tiongkok telah mencapai titik terendah dalam sejarah, dengan rata-rata hanya 1,23 anak per wanita. Biaya total untuk membesarkan seorang anak hingga usia 18 tahun adalah 7 kali lipat dari PDB per kapita Tiongkok, yang membuat banyak orang enggan memiliki anak. Selain itu, kebijakan ketat selama pandemi juga menghalangi banyak wanita hamil mendapatkan layanan medis yang memadai, menurunkan niat mereka untuk melahirkan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika rata-rata usia pernikahan di suatu negara melebihi 28 tahun, kemungkinan besar akan terjadi gerakan revolusi. Di Tiongkok, kelompok besar pria yang frustasi ini dapat menjadi bahan bakar yang sempurna untuk gerakan semacam itu. Tiongkok telah lama mengandalkan tenaga kerja muda untuk mendukung reformasi dan keterbukaan ekonominya. Dengan menurunnya proporsi populasi muda, produktivitas tenaga kerja juga menurun. Bagi sektor manufaktur yang menjadi kunci reformasi Tiongkok, berkurangnya tenaga kerja menyebabkan kenaikan biaya produksi yang menekan keuntungan perusahaan dan mengurangi daya tarik Tiongkok bagi investor luar. Selain itu, kebijakan nol COVID yang ketat dari pemerintah Tiongkok sangat mengganggu rantai pasokan global, mendorong investor asing untuk memindahkan manufaktur mereka ke tempat lain guna menghindari kejadian serupa di masa depan. Masalah lain yang dihadapi Tiongkok adalah penuaan dini populasi yang berbeda dengan situasi di Jepang atau negara-negara Eropa. Tiongkok mengalami penuaan populasi pada tahap awal perkembangan ekonominya sebelum mencapai tahap pendapatan tinggi. Hal ini menuntut kebijakan khusus untuk merawat populasi lansia. Tanpa dukungan sistem kesejahteraan nasional, biaya tinggi untuk merawat orang tua akan semakin menekan keinginan kaum muda untuk memiliki anak. Kondisi ini diperburuk oleh situasi ekonomi yang sulit, dengan tekanan pekerjaan berat, hunian yang sempit, dan minimnya harapan untuk perbaikan hidup yang pada akhirnya memperburuk krisis demografi dan menciptakan siklus yang sulit diputus. Secara keseluruhan, strategi luar negeri Tiongkok, baik itu inisiatif Belt and Road atau kebijakan pengeluaran besar-besaran, ditambah dengan utang pemerintah daerah, krisis properti dan masalah demografi, semuanya menunjukkan tantangan besar yang semakin sulit diatasi. Kita menyaksikan kemerosotan ekonomi dan sosial Tiongkok yang semakin dalam, yang pada akhirnya dapat menyebabkan runtuhnya rezim Partai Komunis, seperti yang terjadi pada dinasti Qing dan Uni Soviet. Yang paling menakutkan bukanlah kejatuhan yang tak terelakkan, melainkan kekacauan yang mungkin terjadi setelahnya. Dengan tidak adanya tradisi otonomi lokal, masyarakat Tiongkok dapat jatuh ke dalam kekosongan kekuasaan dan ketidakaturan yang dapat mengakibatkan konflik internal dan penderitaan besar bagi rakyatnya. Namun terlepas dari banyaknya pendukung atau penentang Partai Komunis, tidak banyak yang bisa kita ubah saat ini. Berdasarkan perkembangan saat ini, kemungkinan besar ini akan menjadi kenyataan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.